Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sari Amawarni, Putri Amalia Aini, dan Rizky Fajar Setiawan. Di sini kami akan memaparkan mengenai data statistik. Baik, di slide pertama ada tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam statistik. Yang pertama, mengetahui jenis data dalam statistik, lalu yang kedua, teknik pengumpulan data, lalu yang ketiga, bentuk penyajian data. Lalu berikutnya di slide kedua, itu ada jenis data dalam statistik. Untuk data itu terbagi menjadi menurut sifatnya, lalu menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Sedangkan menurut sifatnya itu terbagi lagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Dan menurut sumber data itu terbagi lagi menjadi primer dan sekunder. Lalu yang berikutnya menurut skala pengukuran itu terbagi lagi menjadi nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Lalu di slide ketiga itu terdapat jenis data menurut sifatnya. Data menurut sifat terbagi menjadi kualitatif atau non-angka dan kuantitatif atau angka. Contoh, kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan. Itu untuk kualitatif atau non-angka. Sedangkan untuk kuantitatif atau angka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada discrete, contohnya jumlah anak, jumlah mobil. Lalu yang kedua itu ada continue, contohnya berat badan dan jarak tempuh. Baik, untuk slide keempat itu ada jenis data menurut skala pengukuran, yang mana terdapat nominal, disusul di bawahnya ada ordinal, lalu di bawahnya lagi ada interval, dan yang terakhir ada rasio. Di samping nominal ada keterangan bahwasannya sifatnya hanya membedakan antar kelompok atau klasifikasi data, contoh jenis kelamin. Sedangkan ordinal yang di sampingnya memiliki keterangan, selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contoh kuesioner dan tingkat pendidikan atau SD, SMP maupun SMA. Lalu yang berikutnya ada interval, yang di sampingnya ada keterangan memiliki nomor atau pengukuran atau nol, tidak memiliki makna, contoh temperatur. Lalu yang terakhir itu rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti. Contohnya 0 sampai 100 dan juga pengangguran. Selanjutnya, pembagian data menurut sumber data. Data dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contoh, data angket survei pelanggan Bank Kalteng. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya, data catatan perusahaan berupa gaji. Selanjutnya, sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti, yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik langsung maupun tidak langsung. Dan selain itu, dapat juga melalui sebuah kuesioner. Dalam teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan cara pengambilan data, di mana data dapat diperoleh dari hasil yang pertama wawancara, kedua observasi atau melakukan pengamatan, ketiga kuesioner atau membagikan angket kepada orang lain, dan yang keempat dokumentasi. Dan berdasarkan banyaknya data yang ingin diambil,
dapat diperoleh dari hasil sensus ataupun sampel. Selanjutnya, dalam penyajian data dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu data berbentuk tabel dan data berbentuk diagram. Dalam data berbentuk diagram dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diagram garis, kedua, diagram batang, ketiga, diagram lingkaran. Ketiga diagram tersebut sangat mempermudah saat kita ingin membandingkan suatu data. Namun, yang paling sering dan menarik digunakan yaitu diagram garis. Berikut adalah bentuk penyajian data dari jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2003 sampai 2009. Dilihat pada tabel, jumlah penduduk pada setiap kota meningkat setiap tahunnya. Dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 terjadi peningkatan di setiap kota pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada grafik atau diagram garis. Pada grafik berikut bisa kita lihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan jumlah penduduk Kalteng tahun 2003. Grafik tertinggi pada gambar bisa dilihat pada kota Kapuas dan grafik terendah terjadi pada kota Sukamara dan grafik stabil pada gambar tersebut pada titik kota Barito Selatan dan Barito Utara. Berikutnya adalah grafik dari jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 sampai 2009. Jumlah penduduk Palangkaraya mengalami peningkatan drastis dari tahun 2003 sampai 2009. Pada tahun 2003, penduduk Palangkaraya hanya berisi 168.448 jiwa dan mengalami kenaikan drastis pada tahun 2009 mencapai 200.998 jiwa. Selanjutnya ada diagram batang dari jumlah penduduk Kalteng tahun 2003. Pada gambar berikut bisa kita lihat bahwa Kapuas menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah penduduk per tahun 2003 dan Sukamara menduduki peringkat terendah dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah tahun 2003. Yang terakhir ada diagram lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini bahwa pada setiap tahunnya memiliki warna yang berbeda-beda dari jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 dan yang dimulai dengan tahun 2003 dengan warna oranye dan diakhiri dengan tahun 2009 berwarna coklat. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.